Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia secara fitrah dihiasi dengan syahwat, keinginan terhadap segala kesenangan duniawi. Hal ini disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Zuyyina linnas hubus syahawat, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perang, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Namun Allah mengingatkan bahwa hidup ini hanya singkat, dan bagi orang-orang yang beriman telah disediakan sebaik-baik tempat, yaitu surga di hari akhir. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 15. Adapun orang-orang yang tipis imannya dapat dengan mudah terpedaya gemerlap hidup duniawi dan ingin memuaskan hawa nafsunya, maka akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama dan kebanggaan dirinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita hidup di suatu masa ketika harta, kedudukan serta ketenaran manusia yang sepertinya telah menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan yang lain. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Orang sukses adalah orang yang punya kedudukan serta jabatan tinggi. Orang besar adalah orang yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan, serta segudang status palsu yang dimunculkan untuk merusak pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan kemuliaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kisah Al-Quran, wa kana lahu thamun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia mempunyai kekuatan yang besar, maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika ia bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 34. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Fenomena cinta dunia akan menyambatkan manusia menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan akan meraihnya dengan segala cara. Manusia mudah tertipu dan lupa pada hakikat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yakni ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
Dan janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak bertingkah laku di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Quran surah Al-Imran ayat 196. Akibatnya banyak orang yang akhirnya berjuang atau bekerja demi dunia, harta, jabatan, banyak pengikutnya agar memperoleh ridho dan pujian manusia tanpa mempedulikan lagi norma etika atau akhlakun karimah, melupakan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena dia beramal yang tampak baik akan tetapi tujuannya untuk mendekatkan kepada manusia, akan memperoleh kepentingan duniawi. Mereka berebut agar mereka bisa menjadi objek pujian dan perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan. Mereka menganggapnya sebagai pengabdian dan dedikasi tugas serta cinta tanah air. Jamaah sholat Jumat ini rahmatillah Allah. Tanpa disadari sebenarnya mereka sedang mengejar kesia-siaan. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari kemegahan dunia dan kebanggaan palsu, dan lupa bahwa esensi dari penciptaan mereka dunia adalah beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Semua perbuatan kita, baik buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Bagi mereka yang beramal karena Allah, maka dialah yang telah menjamin pahala dan balasannya. Lalu bagaimana mereka yang beramal dengan menjilat manusia? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, godaan manisnya kehidupan duniawi ini selain untuk tujuan yang sifatnya materi, bisa juga hanya untuk sekedar tujuan imaterial, yaitu pujian atau pengakuan orang lain. Rasulullah sudah memperikatkan kita betapa bahayanya syirik kecil itu. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka tentang hari kiamat saat semua manusia diberi balasan atas amalan-amalan mereka. Temuilah orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu kepada mereka dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menjauhi virus cinta dunia yang satu ini? Solusinya adalah dengan mengingatkan hakikat kehidupan dunia yang fana, dan kemudian berusaha untuk ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan, dan selalu berupaya protektif mengantisipasi dan menjaganya, karena setan tak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusakkan keikhlasan seseorang, agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan tujuan hakiki amal soleh dengan tujuan yang baik. Barakallahu likulli wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah
ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ya'murukum bis salati wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.